Halo kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan SOP untuk seorang perawat rohani Islami di sebuah rumah sakit dalam melaksanakan bimbingan tayamum. Nah, dalam SOP seorang perawat rohani Islami ini, khususnya dalam tayamum, itu ada beberapa SOP yang perlu diperhatikan sebelum kita akan melaksanakan bimbingan kepada pasien kita. Yang pertama di dalam SOP itu memahami definisi terkait tentang tayamum. Kedua, prinsip tayamum. Ketiga, peralatan untuk tayamum. Dan yang keempat ialah petunjuk atau tata cara dalam melaksanakan tayamum. Pertama yaitu definisi. Sebelum kita melakukan bimbingan kepada pasien kita harus memahami terlebih dahulu apa itu tayamum. Tayamum ialah kegiatan bersuci atau taharah yang menggunakan debu. Nah, ini dilaksanakan yaitu apabila seorang pasien tidak mampu melaksanakan wudu, bersuci secara dengan wudu gitu atau dengan pelantara air. Karena jika seorang pasien itu ketika terkena air, baik airnya dingin atau lain sebagainya, itu akan berbahaya kepada dirinya atau kepada penyakitnya akan bertambah parah. Maka dianjurkanlah untuk seorang pasien melaksanakan toharoh dengan tata cara tayamum. Yang kedua yaitu prinsip dalam melaksanakan tayamum. Diperbolehkannya ketika pertama masuk waktu sholat. Yang kedua yaitu ketika seorang pasien dia tidak mampu atau tidak bisa dirinya itu untuk melaksanakan wudhu atau terkena air, maka dianjurkan untuk melaksanakan tayamum. Yang ketiga yaitu peralatan tayamum. Cukup kita menggunakan debu saja untuk melaksanakan tayamum. Bisa ditemukan di sekitar kita, baik dari tubuh kita dalam artian pakaian kita atau bantal yang dipakai oleh pasien dan lain sebagainya. SOP yang keempat untuk perawat rohani Islami dalam melaksanakan tayamum yaitu ada tata cara kerja. Yang pertama ada prainteraksi. Di dalam prainteraksi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang perawat rohani Islami, yaitu yang pertama memvalidasi keadaan pasien. Boleh mempertanyakan keadaannya, perasaannya, dan lain sebagainya. Yang kedua, pastikan tidak ada kontraindikasi gitu. Jadi bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada pasiennya apabila ia melaksanakan tayamum ini apakah akan berdampak atau mempunyai efek kepada sakitnya atau tidak. Dan yang ketiga, di prainteraksi ini ada cek kelengkapan. Jadi ketika kita sebelum membimbing kepada pasien kita cek dulu kelengkapan yang perlu kita bawa untuk membimbing pasien kita dalam melaksanakan tayamum. Yang kedua ada tahap orientasi, yaitu kita yang pertama melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam gitu ya. Kemudian yang kedua kita itu perlu mengetahui atau menanyakan keadaan pasien untuk mengetahui keadaannya, apakah dia nantinya bisa melaksanakan dengan berbaringkah atau dudukkah dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita memberikan pemahaman kepada pasien terkait tentang prosedur dan tujuan dari tayamum ini perlu dilakukan kepada pasien tersebut dan pasien tersebut perlu melakukannya. Itu apa saja prosedurnya dan apa tujuannya. Yang keempat, itu berikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya terkait tentang seputar bimbingan tayamum ini. Dan yang terakhir itu menutup tirai. Karena kalau misalkan di rumah sakit biasanya setiap pasien itu mempunyai kasur sholat masing-masing dan itu ada tirainya. Jadi ketika kita melaksanakan bimbingan itu tutupnya ditirai. Nah, yang selanjutnya di dalam tata cara pelaksanaan yang ketiga ialah ada tahap kerja gitu. Nah, di tahap kerja ini ada beberapa poin yang nanti bisa kita simak dan kita bisa pahami di video yang akan kita tayangkan. Kita lanjutkan ke tata cara yang selanjutnya, tata cara kerja, yaitu yang tahapan keempat, bahwasannya ada tahap terminasi. Di tahap terminasi ini ada beberapa poin. Poin satu yaitu setelah di tahap terminasi ini kita melakukan evaluasi dari seluruh kegiatan yang telah kita lakukan. Yang kedua, memberikan feedback kepada klien gitu ya, baik dengan seperti memvalidasi ucapan terima kasih dan lain sebagainya.
Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kontrak gitu ya. Jadi yang keberlanjutan bahwasanya contoh misalkan sekarang dalam pelaksanaan sholat duhur dengan tayamum, jadi nanti untuk sholat asar pun kita akan melaksanakan tayamum juga gitu. Apabila memang pas waktu sholat asar sudah tiba, pasien masih belum mampu untuk terkena air gitu, atau masih berbahaya jikalau memang si pasien ini melaksanakan wudhu. Kemudian yang terakhir yaitu mengakhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baiklah, itu adalah SOP bagi seorang perawat rohani Islami dalam membimbing pasien untuk melaksanakan tayamum. Yang pertama yaitu kita jelas harus memahami dulu terkait tentang tayamum itu sendiri, baik dari definisi, prinsip maupun peralatan. Kemudian kita juga harus memahami cara kerjanya. Yang pertama ada tahap prainteraksi, kemudian yang kedua ada tahap orientasi, yang ketiga ada tahap kerja, dan yang keempat ada tahap evaluasi atau terminasi. Jadi untuk lebih detailnya lagi, mari kita saksikan video yang telah kita buat. Jeng. Selamat siang. Siang, Bu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya ya. Apa betul ini dengan saudari Jenny? Tertulis di sini bahwa penyakitnya itu demam dan campak ya, betul? Ya, betul, Bu. Sebelumnya bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang kebanyakan nutrisi tadi malam kan panasnya tinggi, jadi gak enak aku sampaikan jadi makin banyak kena air. Iya, Bu, semalam tuh panas banget, jadi kena mukanya, jadi campaknya tinggi. Jadi makin parah ya campaknya. Oh, jadi sebelumnya itu kena air gitu ya? Oh, masalah. Jadi itu ya wudhu ya? Oh, begitu. Baik, sebelumnya Ibu, Teteh, Adek ya. Perkenalkan, kami perawat rohani Islam di rumah sakit ini. Saya Rahma Afifah dan ini rekan saya. Ini berarti Dewi. Kami di sini itu ingin menyampaikan untuk pelaksanaan ibadah karena sekarang itu udah masuk waktu sholat duhur begitu. Nah, karena adanya ini menderita campak ya, maka menurut rekomendasi dokter juga, maka kami menyarankan untuk beribadah atau memulai ibadah itu kan kita harus ini dulu ya, biasanya wudhu, betul ya? Nah, karena ini sedang campak, maka disarankan untuk melakukan tayamum. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sebelumnya pernah melakukan praktek untuk bertayamum? Belum pernah ya, Dek? Belum pernah ya? Iya, Bu, belum pernah. Ini karena jarang banget sakitnya. Ya biasanya ya wudhu biasa aja, tapi karena ini kata dokternya juga boleh pakai air juga kan, jadi merah-merahnya makin parah. Jadi memang belum pernah sama sekali bertayamum. Kemarin juga Bu, kita maksain teteh buat berwudu dan ternyata semakin banyak yang campaknya keluar gitu. Oke, baik ya, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu dan kakaknya terkait tadi memang sebelumnya belum pernah melakukan praktek untuk tayamum. Nah, karena tadi udah disebutkan bahwasanya kalau misalkan pakai air itu kan makin parah. Nah, jadi untuk hari ini kita pakai ini ya, pakai debu sebagai alat untuk bersucinya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apakah adanya mau untuk melakukan praktek ini? Nah emang boleh kan sih, teteh lagi merah-merah campak gitu, kena debu nggak apa-apa? Oh iya ya, Bu, apa emang boleh? Anak saya kan merah-merah banget nih, Bu, mukanya. Emang boleh pakai tayamum terus kan pakai debu ya, Bu ya? Itu memang nggak apa-apa buat anak saya? Kalau Ibu terkait debu yang digunakan dalam rumah sakit ini tuh sebetulnya itu aman ya Bu untuk digunakan tayamum, dan juga kebetulan kita sebelumnya juga sudah berkonsultasi dengan dokter ya Bu, jadi aman saja gitu digunakan untuk saudari Jenny gitu ya, untuk tayamum gitu. Alhamdulillah, baik. Teh mau ya? Boleh, Bu. Sebelumnya coba saya praktek yang terlebih dahulu ya untuk bisa ditiru oleh saudari Jenny ya. Jadi pertama-tama kita mengucapkan dulu niat, lalu selanjutnya dilanjut dengan anggap saja di sini ada debu suci ya. Nah, jadi tepukan sekali, tepuk, lalu kita tiup untuk menghilangkan si debu kasarnya gitu ya.
Selanjutnya kita coba untuk mengusap kepada muka. Diusap ke seluruh bagian muka. Lalu selanjutnya kita tepuk kembali di bagian yang berbeda dari yang tadi ya. Lalu tepuk kembali. Lalu selanjutnya dilanjut dengan tangan sampai pergelangan dan yang sebelahnya lagi. Lalu diakhiri dengan doa setelah tayamum. Oke, sebelumnya pada yang ingin ditanyakan oleh saudari Jenny. Paling mau nanyainnya sih kan ada niatnya kayak gimana? Oh, untuk niatnya nanti akan dibimbing langsung oleh rekan saya. Oke, mari kita bimbing ya. Sebelumnya saya mau mohon maaf dulu, ini bisa berdiri ya, duduk. Ya, gitu aja. Tenang ya. Baik, selanjutnya sekarang kita akan melakukan tayamumnya ya untuk menjelang waktu sholat. Dan sekarang tayamum dulu. Karena tadi adanya menyebutkan ya kalau misalkan belum tahu nih niatnya seperti apa, jadi saya minta ada untuk mengikuti, mau dalam hati atau dilafalkan gitu ya. Nah itu tayamum istibahati risolati lillahi ta'ala. Oke, tadi udah tahu ya, udah melihat tadi caranya gimana. Ini saya bawakan debunya. Nah untuk itu bisa langsung dipraktekkan ya. Oke, alhamdulillah ya tadi telah dilaksanakan proses tayamumnya dan juga lancar ya untuk saudari Jenny. Untuk sholatnya apa bisa untuk sholat berduduk? Jadi saya, alhamdulillah. Baik ya, seperti yang disampaikan oleh rekan saya, mungkin itu layanan ibadah untuk hari ini. Kami ingin menyampaikan terima kasih telah mengikuti tata caranya. Untuk itu semoga adiknya segera lepas baik, bisa kembali pulang juga. Amin. Baik, untuk itu kami izin untuk undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.